guys, kembali lagi di channel aku. Guys, ada berbahaya, yaitu monster eksperimen mutan melon sudah datang. Apa kata Devilfish? Monster mutan melon datang. Bro, kamu kenapa bro? Bro, jawab. Duh, kok diem? Bro, jangan aneh-aneh lo. Lu kalau aneh-aneh gue tabok lo. Bro, lu kenapa? Bro, gue tendang payudara lu loh. Bro, kok lu cuma diem? What? Oh my, anjir. Anjay, ini mutan melon ya, tapi kok punya tanduk? Lah, perasaan mutan melon gak punya tanduk, kok dia punya tanduk? Apa dia sudah bermutasi? Pumpkin, jangan. Pumpkin, jangan. Pumpkin. Ada yang jualan itu lagi kan? Saya mau di sana tapi yang Madinah di sana di depan taksi. Malam ini dikirim sama kita yang bernama Bang Adi dari Bangka Belitung. Jadi pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2000-an dan dialami oleh ibu serta bapak. Masih deket banget cok. Mereka bekerja di tempat prostitusi atau rumah bordil. Jadi rumah bordil itu adalah milik kenalan bapaknya Adi yang bernama Tante Irma. Bapak ini bekerja sebagai petugas keamanan, sedangkan ibunya Adi bekerja sebagai ART yang tugasnya bersih-bersih itulah, sekaligus juga memasak untuk para pekerja di sana. Ya. Pada suatu hari Tante Irma ini yang sudah di rumah bordil ini keluar bahwa dia harus melakukan rumah bordil itu selama beberapa hari. Akhirnya untuk itu Tante Irma itu mempercayakan rumah bordil ini ke asistennya. Jadi ada orang lain lagi namanya Om Badri. Ya, lebih aman lagi lah. Tante Irma ini juga akhirnya bapak ibu itu sepakat untuk mengajak si Adi untuk tinggal di rumah bordil. Lah, Beberapa hari pertama ketika mereka tinggal di rumah bordil itu semua masih berjalan aman. ya. Hari ini bapak sama ibu mengajak Adi untuk berkunjung ke rumah temannya bapak yang namanya Coba lagi bilang. dan FYI Om Badri ini orangnya cukup terkenal dalam Oh my god, kata dia ada di belakangku. keluarganya Adi di sana.
sampainya di depan rumah Om Heru, Wak, ternyata Om Heru ini sudah menyiapkan 2 cangkir kopi, 1 teh, sama 1 minuman dingin gitu untuk anak-anaknya juga beberapa kali. Om Heru ini seorang Cowok tuh dia cerita. Wah, ada cewek coy. dan setelah mereka semua duduk di ruang tamu di rumah Om Heru itu, tanpa basa-basi Om Heru ini langsung bilang ke ibu, Hey Lily, stop, stop. Lah, bukannya kamu ikan? Kok hidup di darat? terkejut lah ibunya. Aku ikan darat. Enggak. Aku memang hidup di air, tapi aku bisa 2 alam. Tapi please stop, kamu nggak boleh ke sini. Berbahaya. Berbahaya apa? Jangan. Ah, Terus gak lama kemudian baru udah jelas banget sih, Devil. sebenarnya ada beberapa gangguan yang aku alami waktu itu. Tapi aku biasa aja. Apa itu? Siapa gitu. Dengan ucapan ibu sekarang gantian bapaknya apa tadi? Bu, kamu ini bisa dibilang waktu kerja di Udah lama gak bertemu. orang secara bapak juga. Ron, Keamanan katanya nggak tahu istri dia. Lon, Nah, Lon, Lodon, Melon. ibu pun mulailah menceritakan semuanya. Di sana tuh. Kamu akan mati. Jadi, Wak, ini kita masuk ke cerita ibu ya. Memasuki hari keempat, si ibu, bapak, dan Adi tinggal di rumah mobil itu selama Tante Irma pergi. Ternyata memang ada banyak sekali gangguan yang satu hari, Wak, ketika si ibu Kau akan mati. ibu terkejut ketika dia mendengar ada suara kuntilanak yang ketawa. Apa itu? Nah, gimana rasa kaget antara suara kuntilanak tadi ya? Ya, ibu dengar lagi ada suara laki-laki macam mau memacam gitu. Di situ Aduh, bersikap sempat pengen ngindar, malah nggak sempat ngindar. kemudian muncul Kamera oncom. perempuan yang mirip kali sama suara dia sendiri, suaranya ibu, dan suara teriakan itu berasal dari sumur belakang yang memang berada tidak jauh dari dapur tempat ibu masak. Kata ibu, suara itu tuh terdengar macam orang lagi kesakitan, kayak macam lagi minta tolong gitu, tolong, abang tadi juga di sini tolong. Tapi suara ibu, akhirnya tanpa pikir panjang, ibu pun langsung berlari kan ke arah sumur Gitu. untuk memeriksa. Enggak. Dan Oh, ketika ini. ibu melihat ke dalam sumur itu, Wak, pertama terkejutnya ini ketika dia melihat bahwa di bawah sumur tuh ada suaminya, ada Lagi? anaknya, sama ada dia sendiri lagi Lagi? mendidih di dekat sumur tuh. Enggak. Nganga gitu, berdarah-darah gitu. Nah, ketika sosok itu mendongakkan kepalanya ke atas sumur tuh, memandang ibu sambil tersenyum. Astagfirullah, siapa tuh? Kata ibu kan. Ibu berkali-kali mengucap istighfar dan mengucap wajahnya. Orang ini nengok dirinya sendiri sama keluarganya, itu terkejut ya kan. Lalu pada saat ibu melihat ke dalam sumur lagi, ternyata sosok itu udah hilang. Wak. Itu kejadian pertama ya, Wak, ya. Gak cuma itu aja, di lain waktu pernah juga nih suatu malam ketika ibu, bapak, sama adik ini udah tertidur, ibu ini tiba-tiba ketindihan. Dengan susah payah ibu pun mencoba membuka kedua mata. Lalu pada saat matanya terbuka, disitulah ibu melihat ada sosok perempuan pakai kebaya merah. Lagi nindih tubuhnya si ibu. Perempuan itu tersenyum, dipandanginya ibu kan. Sambil tangannya ini menunjuk ke arah si Adi yang lagi tidur pulas kan. Tangannya gini, ngarah si Adi. Ibu cuma bisa nangis gitu macam apa ini nggak bisa digerakin bu. Nah, gangguan yang pernah dialami sama ibu kemarin ini yang kejadian tadi diceritakan lah itu kan semua di hadapan Om Heru, di hadapannya si suaminya, depannya si Adi. Dan setelah ibu menyelesaikan ceritanya itu, tanpa banyak berkata lagi. Aduh. Datang lagi nih dengan membawa sebuah kalung. Ya, kalung Om Heru kasihlah itu ke ibu dan bilang, selama kamu berada di rumah Bobi di tempat yang dapat kamu harus apa? Jangan dilepas dan jangan sampai hilang. Terus keesokan harinya waktu ibu bekerja, tidak lupa ibu pun pakai lagi kalung Om Heru. Karena menggunakan kalung itu, ibu bisa kalau ya sudah kemudian hari ini pasti akan berjalan lebih lancar dan berapa kita kalung. Jadi kalau ini macam jadi tenang. Salah. Ternyata itu juga berulang macam lari mondar-mandir kayak gitu ya, karena Adi anaknya kalau orang memang suka lari-larian, akhirnya di sana ibu tuh mikir itu Adi itu ya. Padahal nih pagi itu aku lagi berangkat sekolah kan, pagi itu aku berangkat sekolah, jadi jelas itu bukan suaranya Adi. Satu-satunya anak yang berlari-larian di sana yang main lari ke rumah model ya Adi. Masa ada anak kecil main ke rumah model ya mungkin itu cuma dia aja nih. Tapi kenapa waktu itu ibu tuh macam enggak, oh jadi anakku sekolah enggak, ibu tuh soalnya lupa kalau anaknya lagi ke sekolah dan lagi masalah lagi gitu.
kan. Santai tuh ibu bilang, nak udah nak, jangan lari-larian terus, nanti jatuh, kata ibu kayak gitu. Nah setelah ibu mengatakan itu, tiba-tiba suara yang tadi tuh langsung berhenti. Dan sesaat kemudian terdengar anak kecil tuh ngomong gini, iya bu, udah nggak lari-larian lagi kok. Gitu kan, suara anak tuh mirip kan sama suara Abi ya. Tiba-tiba di sana lagi aku bener-bener sumpah ini ceritanya seram Wak. Waktu lagi masak kayak gitu kan, tiba-tiba suara anak kecil tadi tuh kedengar lagi Pak, udah lari-lari di belakang kedengar lagi. Bahkan kali ini suaranya lebih kencang lagi dari sebelum, macam apa itu makin kencang lagi tuh. Dan belum sempat ibu negur si anak itu lagi, anak kecil lagi nih. Tiba-tiba anak itu udah lebih dulu, macam ibu kan lagi masak, suara itu di belakang ada orang saya, tiba-tiba suara langkah lari itu ibu kan belum sempat nengok nih. Suara langkah lari itu macam lagi jalan ke dapur, ya kan? Terus keluar, melalui ke belakang, terus macam lari ke arah sumur, terus tiba-tiba kemarin, betul. Ternyata ada orang yang punya niat jahat mau ngecelakain ibu dengan cara bikin ibu jatuh dalam sumur. Ya kan? Ada orang di sini ibu masih selamat. Dan saya pulang tadi langsung membuat ibu-ibu nyuci mobil di teras depan loh, apa sebenarnya yang mau ngambil dia ada di sumur belakang. Meow. Nah setelah kejadian tersebut tadi, malam harinya ibu sudah mulai tenang dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi sesuatu enak-enaknya tidur ini, di dalam mimpinya ibu diperlihatkan sosok yang sangat indah, yaitu sosok berwujud seperti kalian bayangkan ya, tolong dibayangkan. Berwujud ular, badannya merah, tangannya 4, kakinya 1, terus tanduknya cuma 1, muka dikening. Bisa kebayang ada gambarnya. Mimpikan sosok ini di dalam mimpi sosok tadi kan macam lagi kesakitan gejala, lehernya diikat dengan kencang menggunakan seutas benang tipis sekali, dan benang itu dipegang lagi sama sosok lain. Sosoknya ini sedang berdiri tepat di samping si tuyul karena muka. Sosok yang kedua ini adalah Rakutin. Jadi di situ ibu harus menggunakan satu sosok lain, ada 2 sosok berbeda, satu Rakutis, satu tuyul. Si Kerakutin lagi megang seutas benang yang diikat ke lehernya tuyul. Nah, sambil terus menggenggam benang yang mengikat leher tuyul merah itu, sosok Kerakutin ini bilang apa ibu dalam mimpinya? Dialah yang tadi Habis mau beli nggak? Hah? Sekarang Apa? jika dipelihara, Mau. maka kau bisa kaya dan bahkan kau juga bisa memeluknya untuk menghadapi. Nah, jangan lupa sangat jahat sehingga bisa itu adalah suruhan orang yang berniat jahat sama ibu. Dan apakah Keraputin ini adalah bantuan yang memang dikirim sama Om Heru itu melalui kalung yang dia kasih kemarin gitu kan? Entahlah, waktu itu ibu nggak tahu gitu. Tapi akhirnya di dalam mimpinya ibu memberikan satu jawaban yang bijak. Aku nggak mau melihara sosok jahat itu. Tolong kau bunuh atau kau kurung aja dia supaya dia nggak bisa berbuat jahat lagi pada siapapun, termasuk aku sama keluarga. Nah, mendengar jawaban itu sosok Keraputin itu kan macam kaget gitu lah. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba kedua sosok itu Hmm.